Ya Imam Syafi'i pertama karena hidup ini suka berdengki-dengkian, sehingga kita sama kita selalu salah paham, selalu salah berbuat. Kenapa? Karena dengki. Orang dengki itu kadang suka melihat orang sukses. Bila melihat orang nyaman, lalu kadang nyaman halaluan. Membehiri aja kadang masalah, ini kadang nyaman, lalu mengalahi AI, lalu menyambeti AI, lalu menjelekakan. Sebab apa? Sebab dengki itu yang membuat kaina lamas di alam kubur. Maka itu kita jangan berdengki-dengkian, tapi belajarlah kita gembira melihat orang lain gembira. Yang kedua yang membuat kita lamas di alam kubur. Maka kedua-duanya ini ada orang kita. Kita ini kadang sesekali ada juga melihat kadang nyaman, melihat orang nyaman tuh. Bila orang tersandung masalah karena dia jahat dengan kita, lalu senang berarti dengki. Maka makin tinggi kita ini makin tinggi dengkinya. Dalilnya dalam kitab Sirajul Qari, Sirajul Talibin, Syarah Minhajul Abidin. Makin tinggi ilmu kita, makin tinggi pengaruh kita, makin tinggi dengkinya. Maka itu orang-orang hebat ini menghilangkan sifat dengki, dibersihkan dengan membaca Al-Quran dan zikir. Makanya ayah selalu berpesan, kita nak ambil tarikah ini hari-hari harus ada membaca Al-Quran. Biar dengki jangan ada, penyakit hati hilang karena senantiasa disiram dengan Al-Quran dan zikrullah. Karena bila dengki ada, terbawa ke mati, lalu timbul menjelikakan orang, lamas di alam kubur. Yang kedua, karena suka menyambeti orang. Maka ini langganan kita, langganan. Bila hari ke hari itu pada nyambeti orang itu asa belum lagi kita. Kadang-kadang sehari ini berlima nanti sambat inor, tidur, meja. Bini atul bin sambat ini juga. Banyak loh kok, 4 dapat deh. Kini esok berlima pulang. Lihat sambatnya, Udin, amat kongkol, amat keruang. Habis sambat itu. 2 hari juga 10 orang dan sambati. Kalau kita nih suka nyambati orang, lamas di alam kubur. Makanya ampihan lagi. Menyambut bulan Ramadan ini ampihan. Lebih dianjurkan jangan sampai nyambati orang. Di samping berdosa juga menghilangkan pahala puasa. Makanya ampihan nyambeti. Karena bila habis puasa biasa pulang. Itu namanya kurap lama bersemi kembali. Orang yang ada cinta lama bersemi kembali, ini kurap lama bersemi kembali. Jangan sampai lagi kurap lama bersemi kembali. Habis Ramadan tetap kita bertahan. Karena orang yang menjaga lidah surga rindu, berarti selamat di neraka. Amun kita nih kekasihnya surga, aman di dalam kubur. Karena kita kekasih surga. Maka itu berusaha ayo kita bampihan lagi. Mulai hari ini bismillah. Jangan nyambet orang. Bila nyambet orang toko montong. Bila esok masih nyambet, nukar di plus lem. Nah, jadi kan aku surah lagi. Maka itu sepakat oleh ulama. Kalau kita membaca tahlil tadi, kemudian berdoa tadi, kita niatakan hakim yang meninggal dunia sabarataan sampai. Karena sudah diisyarat Nabi, saat ini mama kita, abah kita, dan sanak kita, nenek kita, julak kita, sidin sedang minta tolong awan kita. Kenapa kita berendayan? Makanya kita sebulan sekali berkumpul.
bersesamaan bertahlil, ganang kawitan di alam kubur, apalagi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nyamanakan kawitan di alam kubur, nyamanakan saudara-saudara kita di alam kubur. Maka yang kita baca tadi ulang-ulang, kasih niat yang kuat. Pahalanya semuanya hagin kedua orang tua, senang. Orang lamas tulah ditimbai nang apa aja senangnya. Timbai apung nipah, dapat beingkut tuh senang benarnya deh. Kenapa? Karena keingkutan orang lamas. Apalagi dijulungi belok sana. Apalagi dijulungi sampan kotak makin senang. Makanya setiap saat kita kirimi sebulan sekali itu namanya apung nipah. Amun hari-hari kita ingat kawitan tuh kirim Fatihah, baca doa. Hendak makan kegenangan di kawitan kayak apa sih ini lamas di alam kuburan. Al-Fatihah itu sampan kotak tuh. Maka setiap apa amal kita kirim makan hagin kedua orang tua itu sepakat dah ulama mazhab yang empat, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal seberataan mengatakan sampai pahala nang kita niatkan tadi. Maka sebulan sekali jangan sampai absen kita. Marah hujan, aku kan hujan hujan aku hanya tulak menderau hujan lawan anginnya berbulik. Ambil mobil, belum tahu dia. Sekali kau ambil mobil, hampir pulang hujan. Waduh, yang ini ketika besim kada ditangkap, sekali sim tertinggal, pada dia zaman modelnya tuh. Tadi ulun berhunda hujan lebat, ambil mobil, hampir hujan. Tapi karena terlanjur, boleh langsung aja. Masalah hujan gampang. Ada apa? Harus memikirkan maka hujan. Soalnya ada sampai cakap, ya Ustaz ya, hujan itu lah ada amplopnya Pak. Pohon terus terang aja baik. Semuanyaan amplop ceramah sampai wah ini salam ulun kena mau makan. Ulun makan di rumah, bumulan makan amplop. Mau kalau ulunan. Semuanya ulun ceramah, kabenjak ke kemana ke duitnya seberetan lagi pesantren. Ulun dia mengambil. Ulun ada kebun sawit, tukang. Cukup aja. Tulak undangan, makan gratis. Tulak yasinan, kadang sehari 3 yasinan mana besar lagi. Kenapa? Nah di bawah yang habis. Semalam tulak di Serdang, semua orang gulai kambing, rendang daging, minta lu sambal, nasi, kerupuk, mana kemakan? Itu dalam kulkas masih. Tulak taruh ngilau malam tadi, sangat undang besatang, antam. Belum habis. Tang hari ini makan di rumah Ustaz Ibrahim pulang. Kalau hari ini makan ya buatnya. Kita patang kawan mau makan tadi pagi di telepon kawan makan sopnya kok. Ada bayar, kalau masih Jawa. Nah, jadi makannya mana aja? Birian pian ulun semuanya ini sedang mencor ulang. Semalam mencor sehari kita sambut. Ini nyambung ulang karena bukanya 17 kali 15 3 tingkat. Ini tingkat nang kedua dicor. Nah, wasinya aja 80 juta, hakim lantai aja. Jadi birian pian semuanya lagi ngintuk. Jadi ulun berhujan, kadang amplop kada. Memang hendak mengabulkan hajat. Ulun itu nak kada. Ari muruk salaman. Cuman bila ada tulak kasihan Ustaz Ibrahim. Maka janji sudah belalawasan. Saya walaupun hujan tetap berangkat. Iya. Masa nang bisa dikabun kada sanggup. Kalah dengan saya, rugi dong. Nanti sedikit pun kan menambah hujan juga. Masa tulah ke pengajian hujan gak sanggup, kalahlah dengan ulun. Jadi kita ini sebulan sekali barang berkumpul mengingat bersama kawitan kita. Kawitan kita ya Allah lamas di alam kubur. Nabi bercakap bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi kalau kita bayang saat ini sidin kelamasan sidin wah ini. Kecuali para aulia Allah, kecuali orang yang harap beramal, itu bisa pada lemas. Orang tua kita apa pada lemas, menggendalakan kita kasihan, bekami di asuhan, hendak sembahyang kita terbihira, pada sahur sembahyang kawitan,
Kita ini rata-rata pernah maulah kawitan kita ada sembahyang. Kita waktu sekolah kada berduit, kawitan ke kabun sampai kada sembahyang jadi. Tulak ke laut pagi jam 6 bulik jam 6 patang, zuhur asar hilang. Untuk apa? Membesarkan kita. Meninggal sidin lamas sidin. Gara-gara maharagu kita. Maka kita sebulan sekali maraha. Beting kawung enggak? Pokoknya kita tahlilan terus. Kita berdoa untuk kedua orang tua. Ternyata itulah yang membuat ridha Allah kepada kita. Jadi kita datangnya lain tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu aja. Ada sebanyak. Dan menuntut ilmu membahagiakan Rasulullah. Kita kalau hendak menggenang kawitan, terbayang kita. Kita melihat kawitan kesakitan aja waktu sidin hidup. Maras melihat kedesak. Ini bukan kesakitan, lamas. Melihat hadis nih, maka kita tahu sudah kawitan kita nih suara sembahyang. Dikada akan kada, ditahlilkan kada. Maunya kita anak ngalahai dikada akan sembahyang kawitan dah. Imbah sembahyang zuhur bulan puasa nih, ya Allah, aku mangkada akan sembahyang abahku. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ini abahku hendak berangkat haji. Tapi sampai ke mati kada kawa kayak apa? Ujian Nabi kau gantikan. Kenapa? Hutang dengan hamba wajib dibayarkan waris. Hutang dengan Allah lebih lagi. Makanya anaknya yang membayarkan. Anaknya berkat haji menggantikan abahnya. Jadi kalau misalnya sembahyang kita ingat kita kawitan bang, pun kawitan kita nih kada usah malu mengaku kawitan. Sidin tuh sibuk kada sembahyang tuh kira-kira kita juga. Karena sidin hendak membahagiakan kita. Maka saatnya kita membahagiakan sidin di alam kubur. Paling tidak nih menyambut Ramadan. Paling tidak kena bulan Ramadan. Apa yang kita baca dibanyaki. Bukan hajin kita aja, hajin kawitan. Ujar Imam Ibnu Hajar, apa yang kita baca, kebaikan yang kita lakukan, semuanya sampai ke orang tua. Sekalipun kada diniatkan. Jadi kita marah mengalah. Kita nih 11 bulan dia berkhidmat begawi. Pada Josuki. Itu masih barang enak sebulan ini kita bemendak kalau bemendak kan kita miskin juga. Ada miskin asal sawit berbuah. Kamu sawit mocong maka mau pada tahu lagi. Kita nuntut pulang ke aku. Anu sadar jauh tak paman jangan begawi sebulannya pada begawi memang pada beberes. Bukan berkampung ya bapak saya. Tapi bagaimana teh begawi? Kamunya ada kabun maraha beras ada 3 karung ya. Maraha kurangi begawi. Apa yang dibaca? Al-Quran. HP kapan perlu jangan diaktifkan. Bila sudah imbah buka puasa jangan aktif. Kita beramal imbah imbah maghrib menjelang isya kirim makan hagin kawitan. Ini saatnya kita menolong kawitan. Saatnya nyatu hokda mengharagu kita 2 tahun membantu kita berhira. Abah nina pundak nih jadi kita berhambin. Paha kawitan tempat kita bereso. Masa sebulan dalam setahun kita kada sanggup mengirim kawitan membaca Al-Quran paling tidak separuh jadi ya. Mungkin ada berfungsian berkobating kita bertiga berfungsian 10 juz orang kakak juz pertama sampai 10 aku 10 sampai 20 abang lah dari 20 sampai 30 karena hari terakhir buka bersama kumpul Batam undang aku mengalih kan ya mengalihnya Batam, ya Allah kawitan senangnya di dalam kuburan tuh. Kenapa? Dapat pertolongan dari anaknya. Ini juga hadis Nabi. Ternyata orang di kuburan itu mengharap yad'ulah doanya bagi anak tadi. Makanya kan pujian Nabi idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Pertama sedekatin jariyah. Nah kita membuat nih ada kotak lalu kita buat 1000-2000 tukarkan ke tanah di hadapan bangun masjid kita masukkan ke situ pahalanya hagin kawitan kita. Karena bila dipakai sembahyang kawitan dapat pahala kita dapat pahala nyaman kawitan ke dalam mas lagi di alam kubur. Nah, yang kedua au ilmin yuntaqau bihi atau ilmu yang diambil manfaat. Makanya anak harus berilmu, kita pun harus berilmu. Nah ketiga apa? Awaladin sholih yad'ulahu. Ternyata orang tua kita mengharapkan doa anaknya yang soleh. Makanya selalu kita berdoa.
Disitulah berkah rezeki. Ujian Nabi, bila orang selalu bakti dengan orang tua, ingat dengan orang tua sampai ke matinya, maka rezekinya barakah. Maka itu supaya rezeki kita barakah, tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Satu. Yang kedua alasannya, kenapa setiap saat kita ini bertahlil? Untuk dikirimkan kepada orang-orang tua kita. Karena kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra bila zadin fakaan nama rakibal bahra bila safinatin. Siapa orang wani masuk ke dalam lubang kubur tanpa membawa bekal, tak ubahnya seperti orang menyeberang laut ke dua perahu. Nah, kita ke Kuala Dua, anak ketungkal nyeberang laut ke dua perahu, apok lior, ada bakal sampai dan bunda tadi dulu tinggalan pada sampainya. Artinya apa? Kalau kada cukup bekal, lamas kita. Lalu di dalam kitab Nasaihul Ibad ada 7 macam amalan supaya nyaman di alam kubur, jangan lamas kita. Awaluha al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama, belajar kita apabila beramal, berbuat baik, menolong orang, menaburkan kebaikan kepada semua orang, yang ikhlas artinya kada mengharap balasan. Jangan pernah mengharap balasan kecuali hanya kepada Allah. Bila kita mengharap balasan sesama manusia, yukhayyab, nanti akan dikecewakan. Maka kita mengharap semata-mata karena Allah. Aku ni guru aja, ikhlas saja beribadah. Ya, kalau kada tetamu, kada tetamu ujiannya, bertemu ujiannya masih lah. Makanya kami kiai kami nih dengan Ustaz Ibrahim nih, ya almarhum laki Imran Masyhadi bepasan benar. Puji sidin yang ikhlas ya, yang ikhlas. Apabila menerima undangan jangan milih-milih. Nang jalannya beli cakah merah. Jangan milih, sudah mau menerima undangan nang belicak. Misalnya ada undangan pakai pesawat, tinggalkan nang belicak, ganti ke orang, jangan. Belajar yang ikhlas di sidin. Memang kalau kada diuji ya, tapi disebut juru pesan kiai. Ulun sudah menerima undangan di kampung, menelpon yang di Banjar, minta untuk berangkat ke Banjar di Samarinda. Sudah disiapkan tiketnya dan segala-galanya. Ulun berangkat berkalang di sini. Ini pun saya disuruh berangkat seminggu nih, isoknya boleh betal di sini. Ulun berangkat. Ayo guru aja dulu, bukan masalah ini di sini sudah terjadwal pada kawal ulun. Bulan puasa nih ditelepon lagi 4 kali terbang ke sana. Ulun sudah terima di Masjid Agung. Acara apa? Nuzulul Quran. Ada boleh tinggalkan. Apabila ditinggalkan memilih undangan ya. Bukan dia boleh disidin memilih-milih siapa nang tak dulu, ayo Kemudian disidin kemana-mana ikan bawa duit. Kalau kuai karena dia tuh kada ada mempersiapkan makan, kena bulikannya di mana makan. Bisa beneran. Ulun tulak seperanakan, semobil, mobil Innova. Perjalanan dari sini sekitar 5 jam apa? 4 jam. Maka ulun nyopir seorang. Anak ketiganya dibawa, orang rumah dibawa, ada santri sikong. Berlima, berenam, semobil. Sampai masuk ke daerah nang wilayah nang area bagus jalan. Saya ditelepon, masih setengah jam lagi perjalanan sampai mana Ustaz? Saya bilang sampai sini, ini perjalanan setengah jam lagi sampai. Cepat dikit Ustaz, muhamu ya. Orang nyopir seorang disuruh ancam, ambil denda. Makanya kau angkat gas 100 larinya. Maka kami seperanakan, sekali 5 menit telepon pulang. Jam Ustaz ganggu nih. Padahal kan sudah aku nyopir seorang, setengah jam lagi, 10 menit telepon pulang. Aku telepon terus. Sekali sampai ke tempat, belum lagi. Rupanya orang musim nangan wanita. Nah, bukan kopet, musim capek. Nah, masuk. Jadi ulun naik kan, sekali naik situ sampai di situ, sekalinya cepat guru Ustaz ya, orang sudah nunggu. Jaku bini kok, anak kok, ada itu aman, gampang urusannya aja. Naik kok, sekalinya anak bini kok mana dihiraninya? Kayu orang gembel berjalan berjudukan di jalan, mana dihiraninya? Nah,
Jadi sampai ke situ banyak putihnya disuruh minyak kok duduk situ. Sekalinya ceramah. Orang bagian si kotak, apa digeluminya? Ya mungkin dia di mobil tina. Sekalinya mbah ceramah, orang bagi tapi salah surang, apa ada deh? Sekalinya mbah ceramah, langsung turun antar ke mobil. Julungilah apa duit untuk minyak mobil. Dia asli lagi minyak mobil. Supir tidak, maka supir aku surang. Untung membuat duit, cakap tidak. Ada lagi duit makan. Tulakannya sekali makan, karena perjalanan kan 4 jam lebih. Bulikannya sekali makan, tak pakai duit surang 400 ulun, karena seperanakan. Mau undang pulang akan datang. Aku takut, ya kok aku makan di mana? Baru tahu rasa. Ada makan di sini bu, jauhnya bujur sedikit. Karena sana ada makan pulang. Belakang aja daripada nanti kelaparan pulang. Jadi biar ada makan kok jadi tulang. Nah, betul harus ikhlas. Mungkin ada ikhlas yuk jarak tulang. Cuman kan yuk jarak kamu takut makannya di mana? Itu juga takut. Kalau bukan dimakan pulang, mau undang pulangnya, tapi tolak aja tak apa. Kita belajar yang ikhlas. Ikhlas itu ibarat gula. Gula itu walaupun gak dihargai orang, ini tetap manis. Masuk ke warung kopi, kemanisan, aja manisnya kopi. Ini kebanyakan gula, nah kan gula silahkan. Masuk pulang ke warung kopi, soalnya pahit, mak aja kayak ini kopi, ini kurang gula bukan salah. Padahal kopi juga pahit. Soalnya masuk ke warung kopi berikutnya, pas gula awan kopi, katanya, ini baru mantap kopinya. Nah kopinya dipuji, gula mana? Sampai semua warung namanya warung kopi. Ada warung gula adalah. Ada warung kopi sekalipun minum teh tetap bahasanya ngopi. Kita kemana ngopi pagi ini? Dia bukan ngopi dah. Teh manis minumnya, tapi kopi juga. Padahal kopi pahit, tapi kenapa dia dihargai? Gula manis, kenapa sulit dihargai? Kena giliran penyakit gula pulang. Ini kenapa penyakit gula nontohan aja. Tapi gula tetap larut manis di setiap air. Kita walaupun kada dihargai orang, tetap kita berjalan pada rel yang semestinya. Itu orang ikhlas. Maka puasa mendidik kita beramal ikhlas. Satu. Yang kedua, amalannya supaya jangan lamas di alam kubur. Birrul walidain. Awan kawitan berbakti, bukan disuruh membalas jasa kada, berbakti aja. Karena kalau membalas jasa ada kawa membalas. Makanya jangan pernah kita membenci orang tua, sebab orang tua ini berselisih paham laki bini. Kita kada boleh umpat memihak kemana-mana. Ini kadang-kadang anak umpat melawanakan kena sekong, sampai kada mau menjaga ke rumah abahnya karena dia melawan mamanya. Ada pulang melawan abahnya, ada mau ke rumah mamanya. Sebesar apapun kesalahan orang tua, kada seimbang dengan jasa yang diberikan kepada kita. Ini kadang-kadang orang kawitan mama kandung aja karena melakukan kesalahan, karena mamanya berselingkuh dengan orang, lalu mamanya kawin lari, anaknya membenci. Itu pernah terjadi di depan mata saya sendiri, tapi saya tak bisa berbuat apa-apa karena kejadiannya di film Indosiar. Ibu-ibu takut gimana? Ibu-ibu ini kan anak tahu aja di mana kejadiannya. Mana ada Indosiar? Juga pian menonton film Indosiar. Ada anak itu. Berselingkuh tarik anaknya sampai kada mau mengaku kawitan. Padahal kada imbang. Kesalahan orang tua itu kada imbang dengan jasanya. Maka kada boleh kita membenci salah satu, kada boleh sama sekali. Kayak apa aja. Karena kalau membalas jasa kita ada mungkin, tapi berbaktilah. Kadang-kadang anak ini sudah pintar, sudah baik. Aku bahagia terus terang aja pas nak dijodohkan. Aku nak bahagia kehendak abah kotoroti, tapi nang sekali ini kadek. Padahal nang itu nak iya tuh. Itu nak iya tuh. Akhirnya selama ini masih kawitan. Tiba giliran anak pengantin melawan. Itu yang membahayakan. Karena apa? Di hujung yang membahayakan. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Itu yang membahayakan.
Amun awalnya kada pasian, soalnya di akhir pasian bagus. Awal suruh sekolah kada mau, itulah kain. Tapi main kelayangan. Ada orangnya ada. Kamu tahu. Lagi kekanakan banyak, nah kada sampai ke sekolahan itu banyak, termasuk aku. Berjalan jauh, hari hujan, banjir, apanya? Ingat itu hot banyak, tulakan kami. Sampai di pertengahan berubah kami. Kawan memulai nonggonal, mulai nahal empat aja berubah. Kena tengah hari bulikan. Dikira nanti sekolah, padahal berubah. Kenapa? Banyak dalam. Tapi akhir kehidupan kita masih kita kawitan. Babakti kita kawitan. Ah itu nak iya tuh. Husnul khatimah namanya. Daripada awalnya baik, sekarang di ujungnya melawan. Ah itu nak sihat. Ada anak mereka tuh. Aku bahagia terserangnya, nah sortingnya baru menurut lagi. Kenapa aku sudah terlanjur janji? Itu namanya menyakiti hati orang tua. Jangan pernah kita menjatuhkan air mata kedua orang tua. Kenapa? Karena kita sudah selalu membuat orang tua menangis. Waktu kita halus, garing, menangis kawitan. Ada berarti kau menaguk nasi, kesian melihat kawi anak garing. Makanya kita sudah orang tua ini Tuhan. Jangan lagi sidin dibuat menangis. Jangan dibuat sedih. Berbaktilah kita kepada kedua orang tua sampai wafatnya. Ternyata itu nama ulah ke dalam mas di alam kubur. Kalau dibalik, lama sihnya. Yang ketiga, wasilaturahim, pererat tali persaudaraan. Maka kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, pererat kembali tali persaudaraan. Mohon maaf lahir batin, agar menyambut bulan suci Ramadan, kesalahan sesama kita hapus, kesalahan kepada Allah dibersihkan oleh datangnya bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan bernama Ramadan li'annahu yarmaduz dzunub. Karena bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah bulan pelebur dosa. Apabila habis Ramadan dosa kada lebur, rugilah kita. Yang ketiga, wa ayyajtahida fi ta'atin. Bahwasanya kita ini ada kesungguhan di dalam beribadah. Makanya bulan Ramadan ini paksakan. Ayyajtahida itu paksakan kalau bahasa kita. Kita ini kan nafsu kita ini ulir. Menak beribadah banyak ulir paksa. 11 bulan kita mengalah dah. Kadang-kadang hendak membaca Al-Quran, turut terus. Boleh kita absen semalam. Ada nak baca Quran dah. Nah, tapi kalau membaca ayat Quran, kita baca ayat sampai hilang bang. Fatihah. Cuman bersilah baca Al-Quran kita kada terbaca, ada terbuka. Tapi kalau membuka HP sehari 60 kali. Ada orangnya kada jauh ada duduk kita. Kalau HP rajin buka Al-Quran, seminggu sekali buka. HP sehari 7 kali buka, kadang sampai 20 kali buka. Marah, kita kalah sudah. Kita kalah selama 11 bulan. Tapi yang sebulan ini kita jangan pernah kalah. Harus ada kesungguhan. Pasang niat kita bersama masuk ulun. Harus dilawan. Nah biasanya nyambet orang kambit muntong. Jangan nyambet orang. Ganti dengan zikir membaca Al-Quran. Sebulan ini aja. Kena bulan hadapan biasa ya. Baca Al-Quran sebulan ya loh. Harus kita giat beribadah kepada Allah. Apalagi malam pertama bulan suci Ramadan. Kalinya Sabtu berarti malam Sabtu. Kalinya Ahad berarti malam Ahad. Kalinya malam nih jangan dulu. Ada pakai ya kok. Belum istirahat apa istirahatnya istirahat. Isokin belum. Isok masih di Bang Biri pulang pagi. Kalau malam Sabtu atau malam Ahad awal Ramadan berhimat beramal. Jangan kada beramal. Merahmati hati malam dulu. Untuk malam itu sebelum tarawih, begitu hendak maghrib hati matikan, menjelang selesai tarawih hanya hati dihidupi. Apa amalan kita? Karena ujian Nabi. Iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazarallahu ila khalqihi wa iza nazara ila abdin lam yu'azzibhu abadan wa lillahi azza wa jal fi kulli yaumin alfu atiqin minan nar. Kata Nabi, apabila bila datang awal malam bulan suci Ramadan,
Kalau inya hari Sabtu Ramadan, berarti malam Sabtu awal malam bulan Ramadan. Nazarallahu ila khalqihi. Allah memandang dengan rahmatnya kepada makhluknya Allah. Wa idza nazara ila abdin. Apabila Allah memandang kepada satu hamba dengan pandangan rahmat di malam pertama, lam yu'adzibhu abadan, tidak akan diazab selama-lamanya, tidak lamas di alam kubur. Selamat dia. Ada pernah merasakan azab Allah selama-lamanya. Siapa orang yang dapat pandangan rahmat Allah di malam pertama? Maka itu sebahagian ulama ngasih amalan. Malam pertama kaina timbah sembahyang maghrib, baca Al-Quran surah Al-Fatah sampai habis. Amun kita berjujuk paling 10 menit selesai ya. Memamai itu kan 15 menit. Pagi tadi dia memamai anaknya 15 menit aja. Nah, baca Quran 10 aja. Surah Al-Fatah juz 26 jangan salah. Cari ya surah Al-Fatah bukan salah, juz 26. Baca sampai habis sekali aja. Kemudian baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa kali? 10 kali. Kemudian baca selawat 10 kali. Terserah ayat selawat nang mana, nang nyaman aja. Baca surah Al-Fatah sampai selesai. Buka ulang di juz 30, baca Inna Anzalna sampai selesai 10 kali. Kemudian baca selawat 10 kali. Maka Allah panjangkan umurnya sampai tahun hadapan dan dimudahkan dan dimurahkan rezekinya. Apabila inya meninggal juga sebelum tahun akan datang, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa? Sebab walillahi azza wajal, dan bagi Allah azza wajal fi kulli yaumin, pada setiap hari bulan Ramadan, alfu atiqin minan nar, menyiapkan 1000 hamba yang mestinya masuk neraka merdeka. Sebelum Ramadan orang 1000 ini masuk neraka, tapi berkah dengan Ramadan mendapat pandangan rahmat Allah, maka merdeka 1000 orang ini daripada sentuhan api neraka setiap hari. Maka mudah-mudahan kita datangnya bulan Ramadan, selesai Ramadan, dimerdekakan Allah kita daripada api neraka, tidak akan diazab lagi selama-lamanya. Maka itu bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling baik, bulan yang dimuliakan Allah. Siapa yang memuliakan bulan yang mulia, maka kita akan menjadi mulia. Mudah-mudahan bulan Ramadan, bulan berkah, bulan limpahan rahmat ilahi, bulan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan berkah daripada bulan suci Ramadan, sehingga kita selamat dunia dan akhirat, dan kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dinyamankan di alam kubur, sehingga kita semua selamat dunia akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.